Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Kompetensi Keahlian Desain Pemodelan Informasi Bangunan, beliau Bapak Gunawan SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dan karyawan untuk kompetensi keahlian DPIP yang pada pagi hari ini bisa hadir di ruang kelas industri. Pertama, mari kita sampaikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia kepada kita semuanya, sehingga pagi hari ini alhamdulillah di sela-sela kesibukan Bapak Ibu dan kita semuanya mengajar bisa hadir memenuhi undangan dari kompetensi keahlian DPIP untuk awal semester genap dalam rangka penyampaian persepsi bersama dan pembagian jumlah jam mengajar, serta hari ini kami diberi kesempatan untuk menyampaikan tentang materi budaya positif melalui kegiatan yang saya lakukan dalam program Guru Penggerak. Mohon izin waktunya Pak Gunawan untuk menyampaikan materi ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan pemahaman dan ilmu kepada saya dan panjenengan semuanya. Baik Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang berbahagia, izinkan saya Teguh Priamudi, calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Tegal, pada kesempatan pagi hari ini akan menyampaikan tentang budaya positif aksi nyata modul 1.4. Pada kesempatan pagi hari ini, tema yang kami ambil dalam program aksi nyata modul 1.4 titik 9 adalah tentang budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah di SMK Negeri 1 Adiwarna. Nah, pada kesempatan ini yang kita akan sampaikan adalah tentang budaya positif. Budaya mungkin kalau menurut pemahaman orang pada umumnya adalah kebiasaan atau tradisi atau yang sudah dilakukan. Kalau positif berarti sesuatu yang baik. Maka budaya positif adalah kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan dan bernilai kebaikan atau bernilai positif. Nah, tentu budaya positif ini dilatar belakangi bahwa kenapa harus ada budaya positif, yaitu bahwa suasana positif sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang tentunya kita berharap adalah situasinya menjadi kondusif. Karena dengan suasana yang positif, murid dan guru akan menemukan satu kondisi pembelajaran yang menyenangkan, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan tanpa adanya beban. Tetapi budaya positif adalah merupakan suatu kebutuhan sehingga bisa menciptakan suasana yang positif yang tentu akan bisa membantu menggerakkan moral yang positif bagi siswa atau murid kita. Sehingga harapannya dengan budaya positif itu karakter murid itu bisa terbentuk tidak hanya pada sisi akademik atau intelektualnya, tetapi juga dengan lingkungan yang positif akan membentuk karakter dan kepribadian anak-anak menjadi lebih baik. Kemudian budaya positif ini juga bisa kita artikan sebagai nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, pribadi yang punya nalar kreatif, kemudian mereka menghormati satu dengan yang lain dan selalu bertanggung jawab terhadap dirinya dan yang ada pada sekitar lingkungan kita. Nah, bagaimana untuk menciptakan atau mewujudkan budaya positif ini? Satu diantaranya dari sekian banyak budaya yang ada adalah dengan melakukan kegiatan ataupun materi tentang disiplin, di mana disiplin positif ini adalah merupakan satu cara penerapan tanpa adanya kekerasan, tanpa adanya ancaman yang tentu dalam praktiknya ini melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan siswa. Jadi disiplin positif ini bisa kita lakukan
sebagai wujud dari penerapan pelaksanaan yang ada di sekolah, tentu dengan komunikasi antara guru dengan siswa. Kemudian dalam penerapan disiplin positif, murid juga diajarkan bagaimana memahami tentang konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid untuk melatih tanggung jawab serta memiliki rasa hormat, kemudian bisa menghormati satu dengan yang lain dan bisa berinteraksi, bekerja sama satu dengan yang lain, tidak hanya dengan teman sejawat, tetapi sesama dengan siswa dan juga sesama dengan Bapak Ibu guru. Maka disiplin positif ini merupakan satu bentuk penerapan yang bertujuan untuk menumbuh kembangkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa adanya paksaan, ancaman, ataupun hukuman. Nah, tentu Bapak Ibu semuanya, bahwa ketika kita menerapkan disiplin positif atau kebiasaan-kebiasaan yang baik yang kita terapkan di sekolah dan kita berikan kepada anak-anak, tentu akan bisa melahirkan beberapa nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif tidak hanya pada aspek pelajar profil Pancasila saja, tetapi di samping itu banyak membuat anak untuk bisa menjadi jujur, membuat anak untuk peduli pada lingkungan, membuat anak untuk tidak malas dan seterusnya. Itu adalah satu bentuk budaya positif yang harus kita sampaikan dan harus kita tanamkan kepada anak-anak semuanya. Namun seiring dengan perkembangan kurikulum Merdeka Belajar yang dikembangkan atau yang digaungkan di beberapa sekolah khususnya SMK, maka nilai budaya positif atau disiplin positif ini tidak lepas dari nilai kebajikan pada pelajar profil Pancasila. Saya pikir Bapak Ibu sudah memahami dan sudah tahu semuanya tentang nilai kebajikan pada pelajar profil Pancasila. Yang pertama adalah dengan nilai kebajikan pada pelajar Pancasila diharapkan siswa memiliki tingkat keberimanan dan kebertakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki sifat atau akhlak yang mulia. Kemudian bisa berkebinekaan global, bergotong royong, siswa dilatih untuk menciptakan rasa kemandirian, kemudian bernalar kritis, dan tentu diharapkan siswa kita dengan hadirnya profil pelajar Pancasila mereka bisa menjadi kreatif, inovatif, dan seterusnya. Selanjutnya Bapak Ibu, terkait dengan nilai pelajar profil Pancasila berkaitan dengan disiplin positif, tentu ini tidak lepas dan harus dibangun. Tidak bisa berjalan sepihak, tetapi harus dibangun secara bersama-sama dan memiliki komitmen secara bersama-sama. Nah, untuk mengawali membudayakan disiplin positif yang perlu kita tanamkan kepada siswa-siswa kita, maka di antara kita mungkin yang punya jam pelajaran ketika kita mengambil di kelasnya masing-masing, maka bentuklah dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas satu dengan yang lain mungkin akan berbeda muaranya. Nah, kebetulan saya mengajar di desain pemodelan informasi bangunan pada program desain, engineering, dan detail bangunan. Saya membuat beberapa kesepakatan-kesepakatan kelas yang diharapkan dengan keyakinan yang dibentuk secara bersama-sama itu bisa menumbuhkan proses pembelajaran yang menyenangkan, sehingga harapan kita standar kompetensi lulusan bisa terwujud. Nah, satu di antaranya adalah saya mencoba untuk membuat bagaimana kontrak belajar ketika kita mengawali pada saat proses pembelajaran. Kemudian membuat harapan, kemudian anak-anak mencoba untuk mengevaluasi kelebihan dan kekurangannya pada diri masing-masing. Kita lihat anak-anak sudah mencoba untuk membuat kontrak belajar, mereka berharap bahwa kegiatannya seperti apa, kemudian nanti yang mereka harapkan seperti apa, dan mereka tahu persis kekurangan sendiri-sendiri dari siswa tersebut. Di samping itu, kita juga mencoba untuk membiasakan pada saat mengajar di kelas, mungkin yang perlu kita coba, barangkali mungkin baru sebagian yang sudah kita lakukan, tidak ada salahnya ketika pada pelajaran tertentu diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian
kemudian membaca visi misi sekolah. Saya pikir anak-anak kita dan kita semuanya tidak hafal atau belum hafal tentang visi misi sekolah, maka perlu juga disampaikan. Ini adalah dalam rangka membentuk keyakinan kelas dengan harapan ketika sudah terbentuk itu, maka siswa sudah punya komitmen terhadap kelasnya masing-masing, sehingga mereka ketika mau berbuat sesuatu, maka mereka muaranya nanti adalah dengan kesepakatan dan keyakinan kelas yang sudah dibentuk bersama. Nah, maka Bapak Ibu, bagi yang mungkin sudah melakukan, maka bisa ditingkatkan, atau mungkin kalau yang belum, mari bersama-sama. Saya juga belajar. Mungkin di sini ada mantan calon guru penggerak dan sudah lulus, Pak Kaslani juga sudah mencoba untuk mempraktekkan dan sudah melakukan. Mungkin perlu kita tiru, dan kalau perlu dikembangkan berarti dikembangkan lebih lanjut. Nah, dalam membentuk keyakinan kelas, mungkin Bapak Ibu tidak perlu dengan beberapa statement atau kata-kata yang begitu sulit, ya. Mungkin bisa berubah atau bisa berbentuk dengan kata-kata yang sederhana. Jadi misalnya siswa atau di setiap kelas itu semuanya ingin belajar. Kemudian setiap anggota mungkin perlu pembelajaran yang menyenangkan atau yang senang. Kemudian perlu melakukan tugas atau ketika diberikan materi oleh Bapak Ibu guru ataupun tugas. Kemudian setiap anggota kelas perlu saling menghargai satu dengan yang lain. Ya, ini muaranya adalah supaya mereka tidak membuli satu dengan yang lain. Atau ketika di dalam satu kelas ada siswa yang mungkin ada nilai kekurangannya, mereka bisa menghargai satu dengan yang lain. Atau bisa saja kita berorientasi pada selalu bersikap positif. Jadi siswa diharapkan untuk berpikir yang positif, berpikir yang baik terhadap proses pembelajaran. Dan mereka diharapkan untuk selalu tidak berpikir negatif baik terhadap Bapak Ibu guru maupun pada teman-teman yang ada di kelasnya masing-masing. Kemudian senantiasa menjadi diri yang terbaik, kemudian menghargai orang lain, komitmen, kemudian berusaha untuk menjadi orang-orang yang senantiasa membantu di saat mungkin teman-teman yang lain atau siswa yang lain membutuhkan bantuan kita. Maka kalau boleh kita simpulkan dari sekian banyak ini, ada 3 hal paling tidak yang mungkin bisa kita sederhanakan. Di antara bagaimana kita perlu belajar, kemudian perlu senang, kemudian perlu memperhatikan orang lain, menghargai orang lain, mungkin bisa kita sederhanakan dengan kalimat hormat, ya. Jadi kami yakini bahwa sangat penting untuk menghormati orang lain atau semua orang, dan untuk bisa menghormati barang milik orang lain. Kemudian ketika berkaitan dengan bagaimana menyelesaikan tugas, kemudian bagaimana harus menyelesaikan hal-hal yang harus menjadi kewajibannya, mungkin bisa disematkan kata-kata dengan bekerja. Artinya bahwa meyakini bahwa bekerja atau mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru adalah suatu bentuk yang memang harus dikerjakan dan harus dilakukan oleh siswa. Ini mungkin harus kita bangun. Dan yang terakhir adalah diterima dan selalu dimiliki. Artinya bahwa sangat penting ketika kehadiran kita itu bisa diterima oleh satu kelompok, kemudian satu dengan yang lain itu memiliki rasa kepedulian. Kadang ketika kita membagi kelompok satu dengan yang lain, ada satu anak yang mungkin diikutkan pada kelompok yang lain, dia tidak mau. Ya, kamu jangan ikut kelompok saya, kamu ikut kelompok yang lain dan seterusnya. Ini mungkin perlu dibuka wacana siswa agar mereka bisa diterima dan bisa dimiliki oleh kelompok satu dengan kelompok yang lain. Nah, kemudian Bapak Ibu, semua itu yang kita lakukan terkait dengan budaya-budaya positif, kemudian disiplin positif, maka tidak terlepas bahwa sesungguhnya manusia itu memiliki 5 dasar kebutuhan manusia. Ya, ini mungkin saya juga baru mengenal, ya. Jadi, mari kita belajar bersama-sama. Yang pertama, pada hakikatnya manusia itu memiliki sifat dan mereka butuh akan bertahan hidup atau survival, ya. Jadi mereka butuh bertahan hidup. Jadi misalnya di dalam kelas anak-anak itu kadang menyampaikan sesuatu, Bu, sudah saatnya istirahat, kepingin istirahat, atau Bu, sudah jamnya habis, kita belum makan atau belum apa. Itu memang karena dasarnya bahwa siswa adalah memang butuh untuk hidup. Ya, begitu pula mungkin Bapak Ibu guru ketika mengajar belum sarapan atau belum makan, mungkin bisa meninggalkan tugas sebentar, kemudian kita makan, kemudian kita sarapan, kemudian masuk kembali. Itu semua adalah karena memang manusia pada dasarnya adalah memiliki kebutuhan untuk bertahan hidup.
Yang kedua, kebutuhan dasar manusia adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ya, jadi kasih sayang siapapun, tidak hanya bapak ibu guru, siswa pun memiliki sifat sayang dan bisa diterima satu dengan yang lain. Ya, maka ketika ada permasalahan di dalam kelas, ketika ada siswa-siswa yang mungkin melakukan kegiatan atau melakukan perbuatan yang tidak baik atau indisipliner, mungkin mereka sesungguhnya ingin diperhatikan oleh kita. Ya, jadi kita ketika menangani masalah-masalah mungkin harus kita cari faktanya seperti apa, jadi aktualnya seperti apa. Karena sesungguhnya bahwa mereka adalah memiliki dan ingin mendapati sebuah kasih sayang. Jadi kalau bapak ibu di keluarga, di rumah, mungkin ya dengan suami istri, bagaimana untuk bisa mendapatkan kasih sayang, mungkin satu dengan yang lain punya cara yang berbeda kan. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan. Jadi anak juga berharap bahwa setiap pribadi, setiap siswa itu memiliki satu kekuatan, satu hal yang mungkin menjadi dia bangga ya, sehingga ketika dia mendapatkan sesuatu, dia kemudian unjuk gigi, kemudian dia ingin menampilkan, karena memang sesungguhnya itu adalah sifat dasar manusia. Kemudian yang keempat adalah kebebasan. Ya, jadi anak-anak itu kalau lihat hari ini nanti pulang jam 12, mereka bersorak gembira, ure, senang, termasuk gurunya. Ya, cuman kalau kita kan terganjal dengan finger, jika meskipun dipulangkan jam 12, ya kita harus menunggu. Karena memang semua itu adalah dasarnya manusia butuh sebuah kebebasan. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia adalah dengan kesenangan. Ya, jadi tidak ada orang yang hidup di dunia ini tidak ingin hidupnya senang. Pasti ingin mendapati sebuah kesenangan. Termasuk siswa juga ingin mendapati sebuah kesenangan. Karena memang itu adalah watak dasar dan kebutuhan dasar manusia. Lanjut Bapak Ibu. Nah, sekarang kita mencoba untuk sedikit saya dan panjenengan evaluasi terhadap posisi kita ketika kita menghadapi siswa yang punya masalah, baik itu terhadap tugas, baik itu terhadap kehadiran, baik itu terhadap kedisiplinan, baik itu terhadap apapun ya, pasti saya dan Bapak Ibu semuanya mengalami, apalagi BP, BK itu pasti mengalami. Dan bagaimana cara menyelesaikannya? Ada 5 posisi kontrol yang mungkin ini bisa menjadi referensi dan bisa menjadi evaluasi bagi kita. Apakah kita berada pada posisi yang ke-1, kedua, 3, 4, atau pada posisi yang ke-5? Posisi kontrol kita sebagai guru, ya, itu ada pada yang pertama, apakah kita menjadi Bapak Ibu guru yang suka memberikan hukuman kepada siswa. Ya, misalnya guru olahraga, kamu masuk jam 9:04, masuknya jam 9:30. Nah, kalau jam 9:30 berarti harus mengelilingi lapangan basket 15 kali. Nah, nggak boleh ya? Nah, nggak boleh. Iya. Ini mungkin dulu kita mempunyai sifat seperti itu ya, jadi terlambat dihukum. Atau mungkin saya sendiri ya, ketika anak terlambat pembelajaran, maka kenapa terlambat, terus kemudian diminta untuk push up ya, 5 kali, 15 kali. Ini juga adalah sifat menghukum ya. Nah, mungkin Bapak Ibu dan kita semuanya melakukan yang demikian. Kemudian yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Kadang mungkin saya dan panjenengan semua karena sudah saking jengkelnya kan begitu, sudah saking marahnya itu menyampaikan kepada siswa ya, kamu enggak merasa kasihan sama orang tua, sudah membiayai anak, sudah membiayai kamu, sudah menyekolahkan dasarnya, ya, kamu malah jadi anak yang masih bedul dan seterusnya. Ini juga mungkin anak menjadi bahwa dirinya adalah merasa bersalah, ya. Sehingga ketika seperti itu ada anak yang mungkin mentalnya tidak siap, mereka menjadi down, ya, mereka menjadi minder dan seterusnya begitu. Nah, kemudian posisi yang ketiga adalah teman. Nah, ini mungkin biasa orang BP menangani siswa masalah dengan teman. Artinya bahwa siswa itu dianggap bukan objek yang 100% itu memiliki masalah, tetapi bagaimana kita menyelesaikan agar masalah itu bisa diselesaikan dengan baik, mungkin dengan cara yang baik, dengan menjadikan mereka sebagai teman kita.
Kemudian yang keempat adalah pemantau. Jadi ketika kita sudah memberikan satu solusi dan seterusnya, kita selalu memantau tentang bagaimana kita menyelesaikan anak. Nah, di antara 5 posisi kontrol ini yang terbaik adalah ketika kita bisa menjadi seorang manajer. Nah, jadi seorang manajer itu berarti tidak lagi menangani masalah kemudian dengan memberikan satu hukuman, kemudian dengan menjudgment bahwa sumber masalahnya itu adalah pada siswa. Kemudian kita sudah mencoba untuk menggali potensi sesungguhnya masalah yang ada di siswa itu apa. Nah, masalahnya itu apa? Ketika dia tidak mengerjakan tugas atau tidak mengumpulkan tugas, masalah sesungguhnya itu ada di mana? Kita cari masalahnya, kita cari akar sumber permasalahannya, kita tahu, kemudian setelah itu kita berusaha untuk menyelesaikan masalah itu sehingga masalah yang muncul itu bisa diselesaikan dengan baik tanpa harus meninggalkan kesan yang tidak baik. Nah, ini mungkin yang butuh kesabaran dari Bapak Ibu semuanya. Termasuk mungkin ketika sudah mau mendekati membagi rapot, anak belum pulang tugas kan begitu ya. Terutama di bengkel ya. Wah, itu kadang kita menjudgment. Pokoknya kalau tanggal sekian tidak mengumpulkan berarti nilainya kosong dan seterusnya. Mungkin ini bisa kita terapi dari awal, barangkali seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, terkait dengan 5 posisi kontrol itu ada langkah-langkah yang paling tidak bisa kita lakukan minimal seperti itu, yaitu dengan adanya restitusi atau bagaimana kita menangani sebuah masalah dengan yang pertama menstabilkan siswa, menstabilkan identitas atau siswa diharapkan ketika ada masalah kemudian kita panggil, kita ajak komunikasi, kita ajak diskusi, mereka tetap dalam kondisi tidak down mentalnya. Jadi menstabilkan agar jiwanya kemudian dirinya sendiri itu paham betul tentang ketika dia melakukan sebuah hal yang tidak benar. Kemudian yang kedua adalah kita harus tahu betul memvalidasi. Jadi kalau kita ingin menjudgment sesuatu, maka kita cari sumbernya, kita cari objeknya, kemudian valid atau tidak, ya validitasnya. Kemudian baru kita akumulasikan di ujung akhir terkait dengan keyakinan yang sudah dibentuk di awal proses pembelajaran, sehingga harapannya ketika kita menyelesaikan persoalan, ketika kita menyelesaikan masalah dalam pembelajaran, ketika kita menangani siswa, itu kita bisa memberikan solusi yang terbaik untuk siswa kita. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa melihat pada posisi ketika kita menstabilkan identitas siswa. Jadi mungkin kita bisa menyampaikan kepada siswa bahwa ketika kalian berbuat salah itu memang pada dasarnya adalah manusia tidak sempurna. Jadi tidak apa-apa mungkin berbuat salah. Mereka harus kita sadarkan. Kemudian kita juga memberikan pemahaman bahwa sesungguhnya tidak hanya kalian saja yang berbuat salah, kita juga bisa berbuat salah. Artinya bahwa manusia tidak mungkin sempurna, tetapi kalian juga bisa berbuat salah, Pak Guru, dan kita juga bisa saja berbuat salah. Tetapi pada prinsipnya dalam proses menstabilkan identitas siswa ini, kita pahamkan dan kita kuatkan anak bahwa ketika terjadi masalah, maka pastikan bahwa masalah itu bisa kita selesaikan. Tidak ada masalah yang tidak diselesaikan. Termasuk ketika kita memberikan motivasi kepada teman-teman kita, orang sakit bisa disembuhkan, asal mau berobat kan begitu. Yang tidak bisa sembuh adalah ketika orang sakit tidak mau berobat kan begitu. Nah, ini menstabilkan jati diri siswa ketika dia memang melakukan perbuatan atau kesalahan atau indisipliner ataupun yang lainnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tentang tindakan. Nah, mungkin dengan kita memvalidasi bahwa ketika mereka melakukan perbuatan keliru atau yang tidak pas, tidak menyelesaikan tugas dan seterusnya, mungkin kita bisa dengan cara menyampaikan bahasa bahwa sesungguhnya ketika kamu melakukan perbuatan baik atau buruk ini ada akibatnya kan gitu. Ini ada akibatnya. Kemudian pasti kamu juga mengetahui ketika melakukan perbuatan yang tidak baik, ketika kamu tidak mengumpulkan tugas, maka resikonya adalah kamu nilainya akan jadi masalah. Ketika dalam satu semester tidak masuk alfanya sekian,
ya mereka siswa diberikan pemahaman atau divalidasi tentang ini loh kebijakan, kemudian ini loh keyakinan, ini loh aturan, tata-tata yang kita lakukan. Artinya bahwa siswa diharapkan bisa mempertahankan, kemudian dia bisa memahami dan mungkin akan berubah dengan sikapnya yang lebih baik. Nah, yang ketiga adalah menanyakan tentang keyakinan. Artinya bahwa semua yang dilakukan siswa, semua yang ada masalah dalam proses pembelajaran, mungkin kita kembalikan bahwa dulu kita sudah bersepakat, kan gitu. Jadi ketika ada masalah Bapak Ibu guru dengan keluarganya, maka di awal kita sudah berjanji, ya kan, di saat mau melakukan pernikahan ada janji yang harus kita sepakati bersama, bahwa ketika ada masalah jangan emosional, ya, jangan emosional. Nah, ini kita kembalikan kepada keyakinan yang sudah dibentuk bersama. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, kemudian nilai-nilai umum kita sepakati, kemudian mungkin kita bisa beri motivasi bahwa sesungguhnya ketika orang ingin meraih kesuksesan itu tidak ada sesuatu yang begitu dia ikhtiar usaha langsung sukses, tetapi pasti akan mengalami hal-hal yang barangkali bahkan dia akan mengalami hal yang terpuruk, ya, terpuruk, kemudian dia akan jatuh, kemudian bangun lagi, jatuh lagi dan seterusnya, atau bahkan dia mengalami hal yang sesat. Tetapi kembali lagi kita kuatkan dengan keyakinan yang kita bentuk bersama. Nah, Bapak Ibu, maka untuk menumbuh kembangkan budaya positif yang ada di lingkungan sekolah, tentu harus dibutuhkan sebuah kesadaran oleh seluruh yang ada di sekolah. Kemudian keikhlasan, artinya keikhlasan ketika kita menangani masalah. Jadi bahwa masalah itu memang ada. Jadi kalau orang hidup itu pasti ada masalah. Orang beriman itu pasti punya masalah. Jadi tidak cukup ketika kita mengatakan beriman kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa, lantas tidak diberikan ujian masalah. Pasti ada masalah. Maka ketika ada masalah itu harus dihadapi dengan keikhlasan. Bahwa ini masalah dan harus dihadapi, harus diselesaikan. Kemudian kita kembalikan pada keyakinan kelas kita masing bersama yang sudah kita bentuk. Dulu sudah kita sepakati bahwa mata pelajaran A, mata pelajaran B, kita akan membuat bahwa kelas ini menjadi nyaman, kelas ini tidak ada bermasalah, dan kelas ini saling menghargai, bersepakat untuk bisa menyelesaikan. Nah, kita kembalikan ke sana. Kemudian komitmen secara bersama-sama seluruh warga sekolah. Jangan sampai budaya positif itu hanya berada di lini depan saja. Ketika di depan itu sudah tertib, sudah rapi, sudah bagus, begitu sampai ke belakang tidak mendukung, ya. Artinya apa? Anak-anak masih mungkin membuang sampah sembarangan. Kemudian anak-anak masih mungkin melakukan hal-hal yang mereka tidak sepatutnya melakukan. Maka butuh komitmen secara bersama-sama seluruh warga sekolah. Nah, tentu kita berharap dan kita yakin bahwa insya Allah dengan bersama-sama kemudian berkomitmen untuk mewujudkan budaya positif, maka proses pembelajaran akan bisa kita dapati dengan proses pembelajaran yang aman, yang nyaman, kemudian siswa bisa mengikuti dengan sesuatu yang mereka harapkan. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasi dan peran serta Bapak Ibu semuanya dalam mengikuti dan mendengarkan. Ini adalah pelajaran yang terbaru bagi saya dan mungkin bisa dimanfaatkan Bapak Ibu semuanya ketika kita ingin memberikan satu motivasi bagaimana untuk menjadikan budaya positif itu adalah satu hal yang bisa mewujudkan proses pembelajaran dengan hasil yang maksimal. Ini saya termotivasi juga dengan beliau Pak Bahrun, berjuanglah terus, ya. Jadi ketika kita ingin berbuat baik tidak perlu melihat orang lain untuk berbuat baik terlebih dahulu. Tetapi apa yang bisa kita lakukan untuk berbuat baik, maka berbuat baiklah. Karena sesungguhnya ketika kita berbuat baik, maka kebaikan itu bukan untuk orang lain, tapi kebaikan itu kembalinya adalah kepada diri kita sendiri. Dan yakinkan ketika kita memberikan motivasi kepada diri kita sendiri, teman sejawat dan siswa,
bahwa ketika melakukan budaya positif, ketika mereka melakukan kebaikan-kebaikan, pada akhirnya nanti akan kita peroleh hasil dari yang sudah kita lakukan itu dengan kehidupan yang baik dan pahala yang besar. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Nah, ini di sini ada foto teman kami Abdul Bais, juga calon guru penggerak angkatan 7. Ada Mbak Vera, ada Pak Hafiz selaku pengajar praktek, dan ada Ibu Wiwi, ya, ini motivator yang kemarin di SMK 6 Yogyakarta. Terima kasih, salam guru hebat, guru bergerak, tergerak dan menggerakkan. Terima kasih. Barangkali ada yang mau ditanyakan, mungkin nanti Pak Bais moderator bisa menyampaikan dan bisa memfasilitasi kegiatan ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Bais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi Pak Teguh mengatakan bahwa budaya positif adalah dibantu menggunakan kata-kata yang positif, sehingga harus dihindari penggunaan kata atau kalimat negatif dalam membentuk karakter siswa. Begini Pak, kalau di sekolah itu mungkin ada interaksi antara guru dengan siswa. Jadi guru itu menghimbau membentuk karakter siswa untuk berperilaku dan menyampaikan kata-kata yang bersifat positif. Tetapi kenyataannya Pak, ini di dalam interaksi dengan antar siswa itu banyak siswa yang menggunakan kata-kata yang tidak sesuai. Jadi dengan teman sebaya atau apa itu tidak sesuai. Anak mungkin dengan guru itu menggunakan kata-kata yang bersifat positif atau istilahnya ada sopan santun. Tetapi dengan teman sendiri itu kadang berbicara itu tidak menggunakan kata-kata yang bersifat positif. Sehingga di sini Pak, yang saya tekankan, ini hanya pertanyaan saya Pak, seharusnya selain sekolah itu ada pembelajaran mengenai karakter siswa dengan menggunakan kata-kata positif, tetapi juga harus dilibatkan pembelajaran ini itu di dalam rumah atau sekitar lingkungan rumah, sehingga tidak timpang. Istilahnya di sekolah kita menggerakkan dengan berbudaya positif, tetapi di rumah anak tidak menggunakan itu. Jadi seharusnya ada istilahnya keseimbangan antara sekolah dengan di rumah. Itu saja Pak masukan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rita. Itulah memang kondisi real yang ada di sekolah kita. Jadi siswa yang punya latar belakang, yang punya karakter dan punya basic, setiap anak berbeda, memang akhirnya muncul seperti itu. Tetapi kalau kita mau melihat bahwa sesungguhnya tanggung jawab pendidikan itu tidak hanya pada sekolah saja, tidak hanya pada guru. Artinya bahwa tanggung jawab program atau proses pendidikan itu adalah pemerintah, sekolah, dan orang tua. Maka memang idealnya ketika kita menyampaikan kepada siswa, kemudian harus juga diimbangi wali kelas yang punya komunikasi dengan orang tua. Cuman permasalahannya ketika orang tuanya itu tidak berpendidikan, kemudian di rumah budayanya memang tidak baik, terutama dalam berkata-kata, itu menjadi problem sendiri Bu Rita. Ya, jadi saya sepakat bahwa untuk memberikan nilai budaya positif, terutama dalam menyampaikan perkataan, kemudian dengan teman sejawat, dengan Bapak Ibu guru, termasuk di rumah, memang harus menjadi satu kebersamaan. Guru juga harus memberikan treatment terus-menerus seperti itu, tidak hentinya. Wali kelas juga mendorong terus seperti itu. Dan di rumah harapannya memang wali kelas dengan orang tua punya komunikasi yang baik. Ya, maka ketika ada pembagian rapot, kemudian ketika ada pertemuan-pertemuan yang melibatkan pada orang tua, mungkin perlu kita perkuat kembali ya, bahwa budaya-budaya positif atau kebijakan-kebijakan yang ada di sekolah itu mereka orang tua paham. Jangan sampai ketimpangan
mereka tidak paham dengan budaya yang ada di sekolah. Nah, apalagi tadi ketika mereka dengan teman sejawat mengucapkan kalimat apa istilahnya, hal-hal yang menjadi kebiasaan mereka itu sudah menjadi yang sesuatu yang biasa. Ya, tugas kita Bapak Ibu guru ketika ada siswa yang mungkin mengucapkan kalimat yang tidak baik, ya kita ingatkan. Kadang misalnya ada perkataan ciri khas Tegal kan gitu, ya dengan bahasa yang tidak nyaman, tidak enak didengarkan, ya kita ingatkan. Jangan mengucapkan kalimat yang seperti itu. Terima kasih Bu Rita masukannya. Jadi emang kita pemerintah, kemudian orang tua dan siswa emang harus saling bahu-membahu untuk bisa mewujudkan iklim budaya positif. Terima kasih ya Bu Rita ya masukannya. Oke, matur nuwun. Mungkin Bapak satu lagi mungkin siapa? Oh Bu Heba, monggo Bu. Oke. Dari penjelasan Pak Ibu tadi mengenai kontrol evaluasi bersama, tentang yang pertama dari poin itu ada hukum, kemudian membuat rasa bersalah atau dan manajer. Jadi di situ yang mau saya katakan, bagaimana jika kita sudah menjadi posisi manajer, kontrol kita sebagai guru menjadi manajer, kemudian indisipliner siswa itu dilakukan secara terus-menerus. Nah, dari situ apakah posisi kita yang sebagai kontrol manager ini masih efektif atau tidak? Baik, terima kasih Bu Haifa ya. Jadi untuk bisa menjalankan peran kita sebagai posisi kontrol ketika menghadapi masalah secara bersama-sama memang tidak bisa kita lakukan. Kita harus bisa mengambil inisiasi untuk bisa menyelesaikan masalah. Nah, memang untuk menyelesaikan yang terbaik adalah ketika kita menjadi seorang manajer. Artinya tadi dengan berbagai macam data, fakta dan seluruhnya kita gali sampai dengan akhirnya memunculkan solusi seperti itu, solusi yang terbaik. Kalau kita hanya memunculkan dengan posisi kita sebagai penghukum juga tidak bisa menyelesaikan masalah. Dengan posisi kita pendekatan persuasif dengan teman juga mungkin tidak bisa menyelesaikan masalah. Memang yang ideal adalah manajerial. Nah, ketika sudah melakukan posisi sebagai manajer dengan mencoba melibatkan semua pihak, semua yang terkait untuk bisa menyelesaikan masalah, kemudian anak itu masih bedut ya, gitu ya. Anak itu masih punya masalah, memang harus bisa duduk bersama. Artinya duduk bersama bagaimana agar solusi itu bisa terpecahkan. Artinya anak tidak merasa kita dzalimi, anak tidak merasa kita disudutkan, dan kita tidak merasa dipersalahkan. Kemudian pihak-pihak yang lain itu memberikan satu alternatif bagaimana untuk bisa menyelesaikan masalah. Contoh misalnya Bapak Ibu, ketika anak ini alfanya sudah banyak, yang sudah pernah kita hadapi bersama-sama, kemudian memang sudah tidak bisa untuk meneruskan di sini dan seterusnya. Mungkin ada solusi alternatif yang bisa kita tawarkan, mungkin berpindah sekolah. Meskipun mungkin berpindah sekolah di sekolah yang lain belum tentu kurikulumnya sama, ini juga jadi problem. Atau mungkin tidak naik kelas tetapi dengan syarat dan seterusnya. Artinya bahwa tetap kita selaku posisi guru sebagai manajer harus bisa mencermati dan bisa mengemas bahwa masalah itu harus bisa kita selesaikan dengan cara yang bijak, dengan cara yang baik, dengan cara yang memang akhirnya ketika kita memecahkan masalah itu tidak menimbulkan masalah-masalah yang baru. Meskipun keputusan dan kebijakan yang kita ambil itu pasti mengandung resiko, pasti akan mengandung resiko. Apalagi seorang pimpinan itu pasti akan dua hal yang akan dihadapi ketika mengambil kebijakan. Ya, bisa diterima dan bisa ditolak, bisa disenangi dan juga tidak bisa disenangi. Tetapi kembali lagi, kita sebagai Bapak Ibu guru ketika menghadapi masalah, maka jadikan bahwa masalah itu bukan hal yang tidak baik, tetapi masalah itulah menjadikan diri kita menjadi lebih baik. Kalau orang sudah terbiasa menghadapi masalah, maka dia tidak akan pernah kaget ketika ada masalah-masalah yang baru, karena dia punya berbagai macam pengalaman. Masalah A bisa kita selesaikan dengan penyelesaian seperti ini dan seterusnya. Kembali lagi Bu Eva, bahwa ketika kita sudah menjadi manajer, maka jangan pernah putus asa. Ya, bahwa masalah itu pasti bisa diselesaikan. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Nah, komunikasikan dengan berbagai pihak sekali lagi
untuk bisa mencari solusi dan alternatif. Mungkin begitu ya Bu Eva, mudah-mudahan bisa diterima ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa memberikan pelajaran untuk saya dan Bapak Ibu semuanya tentang bagaimana mulai hari ini dan mungkin ke depan budaya positif terkait dengan disiplin positif, berperilaku positif, berperilaku baik, mari kita gerakkan agar siswa-siswa kita yang sudah mempunyai karakter yang kuat, visi kita yang sudah bagus itu bisa menjadi lebih kuat. Barangkali dari Pak Bais atau Pak Kaslani selaku guru penggerak ya bisa memberikan statement atau bisa memberikan motivasi untuk kita semua, mungkin bisa disilahkan Pak Bais atau Pak Kaslani, monggo. Ya Pak Kaslani, dipersilakan Pak Kaslani sebagai penutup sebelum saya akhiri untuk bisa memberikan statement. Monggo Pak. Ya. Berdiri boleh. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DPP Angkatan 7 Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah yang hari ini sudah diseminasi tentang budaya positif. Saya secara pribadi alhamdulillah bisa mengikuti Pak Teguh. Ini sebenarnya sekali lagi Pak Bais dan Bu Erni. Salah satu peran guru penggerak itu di samping menjadi pemimpin pembelajaran. Jadi nanti kalau sekalian, kalau Pak Teguh, Pak Bais jadi kepala sekolah itu hanya bertugas sebagai pemimpin pembelajaran. Salah satunya juga bisa mempengaruhi diantaranya untuk menciptakan budaya positif. Jadi mari kita sama-sama apa yang dilakukan oleh Pak Teguh, Pak Bais, atau mungkin saya dan Bu Erni serta Pak Teddy itu untuk kita sama-sama berdiskusi, karena sekali lagi di pendidikan guru penggerak itu tadi apa yang diterangkan oleh dijelaskan oleh Pak Teguh, yaitu diantaranya ada kesepakatan bersama, kesepahaman bersama. Ini yang pertama harus diterapkan kepada peserta didik. Ini adalah budaya yang harus kita lakukan dulu. Mungkin seperti ini sebagai contoh, misalnya nanti anak suruh mengungkapkan apa yang diinginkan di dalam kelas. Contoh yang gampang, apakah di dalam kelas boleh pada saat proses pembelajaran boleh minum dan makan? Kalau memang itu menjadi sebuah kesepakatan, bertemu dengan gurita, kesepakatannya dengan gurita, itu berarti clear and clear, tidak ada masalah. Tapi begitu dengan Pak Haji Waluyo itu beda. Bisa saja Pak Waluyo mengatakan jangan makan dan minum di pelajaran saya. Maka itu akan berbeda dengan kesepakatan yang dilakukan oleh gurita. Ini yang dilakukan oleh budaya positif ini. Jadi sangat baik Pak Teguh, terima kasih. Saya sudah bisa mengikuti diseminasi di hari ini. Mudah-mudahan Pak Teguh dan kawan-kawannya untuk guru penggerak ini akan menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya dan dapat menjadi pelopor pemimpin pembelajaran masa yang akan datang. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kaslani, guru penggerak angkatan keempat yang sudah berkenan hadir di ruangan ini dan memberikan closing akhir. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ibu sudah mendengarkan dan bisa berbagi bersama tentang bagaimana untuk bisa mewujudkan budaya positif, disiplin positif dan hal yang lainnya. Mudah-mudahan hari ini bisa memberikan manfaat dan keberkahan untuk kita semua. Terima kasih atas perhatian dan atensi dari Bapak semuanya. Saya Teguh Priamudi, barangkali ada kekurangan dan kelafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Nasrul minallah wa fathul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.